Sudah kalian lihat di depan kalian ada alat-alat untuk praktikum geografi. Nah, tapi kan di MTS masih belum ada geografi ya, masih IPS. Ada IPS, ada IPA. Nah, kalau geografi itu bisa melanjutkan ke geografi. Nah, geografi itu lebih pembelajarannya lebih asik karena semua. Ya, dari Banyuwangi semua ya. Bisa kalian lihat ya, di bawah dulu. Kita nanti akan belajar apa tadi? Belajar geografi, tepatnya praktikum, uji pH tanah, pH air, dan tingkat kekeruan air. Nah, fungsinya apa? Fungsinya apabila di sini ada orang di karakteristik masing-masing ya. Misalkan buah naga tidak cocok di daerah pewanas, misalkan cocoknya hanya di daerah pegunungan dan lain sebagainya. Kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi, misalkan kalian nanti melanjutkan ke MA, itu bisa lebih dalam terkait di geografi. Misalkan kalian cita-citanya jadi petani yang sukses, ingin petani buah naga memiliki tanah yang luas dan lain sebagainya, petani cabai dan sebagainya, itu nanti bisa belajar geografi. Selain itu juga di geografi ada apa yang namanya pemetaan. Nah ini ya, ini salah satu peta yang saya buat. Ini misalkan nanti memetakan tanah mana yang cocok untuk pertanian, tanah mana yang cocok untuk tanaman buah naga dan lain sebagainya, bisa dipetakan juga. Ini bisa diinstal di Android kalian, mungkin biar bisa apa ya? Kadar. Tingkat kesuburan tanah. Apalagi kadar apa? Kadar kualitas tanah. Kadar kualitas tanah, bagus. Nah, jadi pH tanah itu untuk mengukur keasaman tanah. pH tanah itu ada angka 0 sampai angka 14. Angka 7 itu pH-nya netral, angka di bawah 7 itu pH-nya asam, kalau di atas 7 disebut basa. Kan kalian untuk menguji pH tanah dulu ya, tanah dulu. Yang pertama ada gelas ukur. Gelas ukur bisa kalian lihat, dipegang ke belakang, tidak apa-apa. Terus ini ada yang namanya tabung reaksi. Tabung reaksi fungsinya untuk apa? Nanti fungsinya untuk mencampur tanah yang mau diuji. Tabung reaksi bisa dipegang. Lalu ada pipet. Pipet ini fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti untuk mengambil air yang sudah dicampur oleh larutan-larutan yang sudah disediakan ini. Bisa dipegang. Nah, ya, dipegang. Nanti yang perempuan juga ini, silakan. Kedua, pipet sama di sini ada larutan Aquades. Aquades ini namanya air yang sudah dimurnikan, jadi tidak ada bau, tidak ada rasa, tidak ada warna. Bisa sebenarnya, tapi saya belum pernah mencoba. Ada yang mau mencoba? Enggak. Ini apa ya? pH-nya 0, pH-nya 0. Kalau gini apa ya? Ya kalau air putih, air biasa itu ada pH-nya. Ada pH-nya, ada apa ya? Bisa. Air minum yang bagus itu pH-nya antara 6,5 sampai 7,5. Pak, di diem ada baunya apa enggak? Ya, bisa jalurkan ke teman-temannya. Kalau yang ini namanya HCl. HCl itu disebut kalau bahasa Indonesianya asam klorida. Asam klorida ini sifatnya apa? Seperti apa, cairan keras ya. Jadi jangan sampai kena tangan. Kalau kena tangan ini gatal-gatal. Gatal-gatal, terus apa, aromanya itu sangat nyegerak. Nyengat. Ya, Nyengat, sangat menyengat. Belum saya buka. Nggak bau ternyata. Nggak bau. Baru dibuka bau. Apa ya, tak uap apa ya? Ini karena bersifat air keras. Air keras ini air yang dimurnikan atau yang sudah disuling. Nah ini HCl juga, tapi beda tempat. Ini juga Aquades. Mengukur apa mas? Lupa. Ada yang tahu? Tapi pernah lihat mas ya? Pernah lihat ya? Ini namanya pH stick.
pH stick itu fungsinya untuk apa? Salah satunya untuk mengukur tingkat keasaman tanah yang sudah dicampur-campur oleh cairan HCl sama Aquades nanti. Jadi tahapannya yang pertama, kita campurkan dulu larutan Aquades 70% dan HCl 30%. Dicampurkan di tabung ukur atau gelas ukur. Kalau sudah diaduk merata, nanti kita siapkan tanah, sampel tanah. Ini sampel tanah saya ambil dari Jember. Ada yang dari Jember di sini? Nggak ada. Di sini yang sampel tanah dari Jember, yang pertama di daerah Rembangan, ketinggian kurang lebih 700 mdpl meter. Jadi waktu itu saya menyempatkan ke sana kan, di Banyuwangi kan musim hujan. Musim hujan tanahnya banyak yang basah. Jadi sampel tanah yang mau diuji pH-nya itu harus kering. Misalkan basah enggak apa 70. Aquades. Nah, langsung saja. Silakan. Ya, silakan. Sini. Tadi mana tabur reaksinya ya? Aquades. Nah, Taruhannya misalnya mana ya? nah, untuk yang laki-laki sama yang perempuan bisa menyiapkan tanahnya dihancurkan dulu. Ini kita punya. Dek, biar enggak tumpah nanti. Ditaruh di sini ya. Tapi jangan jualan, jangan nanti biar Pak bisa dipegang tapi ya Pak ya. Iya. Nah, yang Aquades Berapa? Aman. 70. Ya. Laki-laki bersedia. Ya, yang laki-laki menghancurkan, yang perempuan dihancurkan. Ditaruh sini ya, nanti untuk diuji. Ya, enggak. Enggak apa-apa. Sudah ya, 70 ya. Aquades. Nah, agak tes ya. Ini kalau dibiarkan saja bisa apa ya? Kayak mengembang botolnya kalau dibiarkan. Jadi beberapa hari sekali harus dicek. Kalau enggak agak takutnya meledak nanti. Ini kita tes dulu ya, tes di Soda ya. jadi air keras, disebut air keras karena memiliki reaksi yang keras. Kayak bikin soda. Soda gembira. Masukkan Air keras. jadi banyak jenisnya air es keras. batu Salah nih. satunya hasil ini. Es batu termasuk air keras. Air keras ya. Kita masukkan di 30. sampai 100 berarti ya. Ya. Cocoknya tangan. Nah, sudah kita aduk. PM kok ada, Bu? Ya, bisa dilihat kayak ada butiran-butiran debu ya, bukan debu tapi bukan butiran-butiran gelembung. Ya, kita sebenarnya harus ada alat pengaduknya. Alat pengaduknya itu bisa terbuat dari kaca yang agak tebal. Kalau pakai besi itu nanti besinya bisa berkarat. Kalau pakai tangannya gatal-gatal nanti. Gatal jajal kan? Tapi tidak apa. Apa? Dihancurkan tanahnya. Gak gue pulpen, Rek. Pulpen tuh. Pulpen. Ini aja ya. Ayo, minta tolong dibantu, ayo. Silakan. Yang laki-laki sudah disiapkan, perempuannya juga. Nah, ini juga selain dari pH tanah, nanti kita mengukur pH air. Ada alatnya sendiri. Kalau pH air ini namanya TDS. TDS itu mengukur tingkat kekeruan air atau total TDS. Total dissolve. Solving. Ininya tingkat keseruan apa ya? Air ya? pH air. Nah, di sini beda alatnya itu. Gimana baunya? Kan ke tabung reaksi, silakan. Sisi tuh. Itu rumah nih. Masukkan tabung reaksinya lagi-lagi, pegang dua tadi ya. Satunya diambilin, Pak. Kreatif sekali. Ya ini ada dua, satu lagi biar perempuan. Kurang halus, Pak. Atau perempuan satu saja yang laki-laki kan enggak apa-apa. Sampel A, yang perempuan sampel B tadi ya. Ya. Tanah B. Mungkin nanti kalian bisa menguji tanah di rumah masing-masing, enggak apa-apa, bisa. Edo aja le, Tanahnya itu pH-nya berapa, cocok untuk tanaman apa bisa. Ngambil dari sini juga bisa ya. Kalau dari sini ada proses lebih lanjut karena tanahnya agak basah ya. Harus dioper. A few moments later. Tasnya. Iya, ya, lupa, Miss.
Sudah panggapan doa. Ini loh adik-adik. Masukkan setengah. Setengah. Gimana kurang? Setengah, jangan terlalu penuh. Nanti karena Gini. ditambahkan cairan Kurang. hasil sama aku aja. Biasanya mana tanah hitam, ada kemerahan, ada yang coklat, ada yang kekuningan, beda-beda. Itu warna tanah yang berbeda itu juga menunjukkan tingkat kesuburan. Pertama apa ini? Nah, ya, paving. Ini kalau di sini batuan induk. Batuan induk karena proses sinar matahari, hujan atau sifat apa kena pengaruh kimia ya. Kimia itu tanah yang paling atas itu lapuk. Nanti ke tahap yang kedua. Kalau kedua itu munculnya kayak tanaman-tanaman kecil. Lalu bisa mempengaruhi batu yang lebih keras itu mulai lapuk dan membentuk butiran-butiran kecil. Proses yang lebih lanjut, lebih lama, membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi, bisa ada lapisan tanah yang paling atas. Paling atas ini tanahnya sudah tidak ada campuran batuan-batuan. Sudah mulai subur kalau tanah ini ya, sudah mulai subur. Ada tanam, ada pohon, ada rumput-rumput dan lain sebagainya. Semakin lama, semakin profil tanah itu semakin tebal. Tapi berbeda juga, misalkan di daerah lereng itu misalnya profil tanah atau lapisan tanahnya kecil. Berbeda pada daerah yang datar. Lanjut saja, kita campurkan. Iya. Lagi sampai penuh. Lagi sampai langsung masukkan sebenarnya enggak apa-apa. Iya, patah. Enggak bisa, harus sedikit-sedikit. Langsung sini saja, ayo, agak merapat. Gantian. Kalau yang ini bisa kalian lihat. Ini ada peta yang ada jenjang warna ini ada ya? Ada yang warna coklat, hijau, agak diaduk nggak apa-apa. Pakai ini enggak apa-apa? Nggak apa-apa pakai itu. Kecil. Oh, jadi. Enak kan? Ya terus jumbe, Bel. Mana ada? Oh iya, enak. Brodol gerak. Kopi, Bel. Kopi. Jangan Silakan. jangan penuh-penuh. Yang benar-benar. Bim. Kopi surgoi dan sama jalur. Iya, tanganmu kobong. Kopi ini masih umum belum? Mana plek? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena sudah ada. Sing ini. Ikut duduk aspek loh. Ini silakan. Ada warna-warna sama angka ya, ada 0, 1, 2 sampai 7. Di baliknya lagi ada 7 sampai 14. Kalau yang 7 sampai 14 itu misalkan ada yang warnanya sesuai dengan ini disebut basah. Tanahnya basah kandungannya. Kalau yang 7 sampai 0 itu disebut apa? Asam. Nah, tepat. Kurang lebih 15 detik. Bukan, Pak. Kurang lebih 15 detik ya. Udah aman masukin. Sampai terendam semua. Udah ini, Pak. Sudah 15. Enggak apa-apa lanjut. Sudah 15. Iringna Yusuf. Ya sudah diangkat dulu. Sik urung kena kabeh tanganmu pisan. Berubah warnanya apa enggak? Warnanya berubah. Sik toh. Berubah, Pak. Aman. Tahan dulu yang sudah. Tangan dulu. Apa-apa kan mungkin anu. Kalau kena mata gimana, Pak? Apanya? Sudah? Woi, Bim. Ya sudah berubah warna ya. Kalau sudah start. Kayak kok juga. Coba dibandingkan. Ya, kalau udah ada di baliknya. Yang mana? Ayo disamakan enggak apa-apa gitu. Berapa BH-nya? Nanti 5 ya. Coba di 4 lihat deh. 4 dulu, padahal 4 dulu. Ini punya mana? Yang perempuan tadi mana? direm tuh. Berapa?
4 ya. Ini loh. 5 ya. Nah, iya. 5. Iya 5. Pak. 5. Daerah dataran tinggi bisa dipengaruhi oleh dataran tinggi yang ya laki-laki tadi pH-nya 4 mungkin karena dipengaruhi oleh dataran rendah yang banyak sekali air hujan itu kan mengalir dari atas ke bawah. Mungkin karena air hujan yang lebih banyak mengalir ke bawah itu mempengaruhi semakin tinggi pH tanah yang ada di dataran rendah. Jadi misalkan kalian bisa praktek di rumah sendiri, orang tuanya yang petani, Pak tanam apa sekarang? Nah, tanah kuburan juga bisa dicek pH-nya. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Nah, ada sini ada tulisan pH ya.